Selamat datang kembali di Filsafat untuk Pemula, seri yang akan membahas 100 pemikir filsafat terkemuka di dunia selama 100 hari. Pada episode kali ini, kita akan membahas seorang filsuf besar dari abad ke-19 yang mungkin namanya sudah Anda kenal, dan pandangannya sangat pesimis, gelap, dan filsafatnya lebih fokus pada perkara kehendak sebagai inti dari eksistensi manusia. Siapa lagi kalau bukan Arthur Schopenhauer? Ya, dia telah meninggalkan warisan pemikiran yang mempengaruhi banyak filsuf dan seniman, termasuk filsuf besar bernama Friedrich Nietzsche dan seorang musisi dunia Richard Wagner. Maka hari ini kita akan coba telusuri kehidupan dan pemikiran Schopenhauer yang mengubah cara kita melihat dunia dan penderitaan manusia. Pertama-tama kita akan kenal dulu siapakah dia dan latar belakang kehidupannya. Arthur Schopenhauer lahir tanggal 22 Februari 1788 di Danzig. Sekarang Gdansk, Polandia namanya, tempatnya. Dan Schopenhauer adalah anak dari sebuah keluarga yang cukup kaya raya. Ayahnya adalah seorang pedagang sukses, sementara ibunya adalah seorang penulis dan sosialita, sewajarnya seorang kaya. Nah, sejak kecil Schopenhauer menunjukkan ketertarikannya dalam bidang filsafat. Dan ketertarikan itu semakin kuat karena hubungan dia dengan orang tuanya cenderung tidak harmonis. Terutama, dia sering bersitegang dengan ibunya yang lebih mementingkan karirnya sebagai penulis. Schopenhauer dikenal sebagai seorang anak yang tidak begitu menyukai kehidupan sosial yang gemerlap. Meskipun dia adalah anak dari sebuah keluarga yang diliputi oleh kemewahan. Schopenhauer pernah menuliskan autobiografinya sendiri. Ya, dalam autobiografinya itu dia menceritakan bagaimana tegangnya hubungan dia dengan ibunya. Baginya, ibunya lebih mementingkan popularitas di kalangan kelas atas daripada hubungan ibunya itu dengan anak-anaknya. Demikian pula dengan ayahnya. Ayahnya adalah seorang pedagang, sangat pragmatis. Dia menginginkan agar Schopenhauer menjadi penerusnya, melanjutkan bisnis keluarga. Tapi dia memilih fokus untuk pendidikan dan filsafat. Nah, Schopenhauer berkuliah di Universitas Göttingen dan dia sudah menyelesaikannya dengan baik. Dia cukup jenius dan dia memulai karirnya sebagai seorang filsuf. Meski demikian, sayangnya karya-karya awal dari Schopenhauer tidak dapat perhatian yang baik, tidak diakui dengan baik pada masanya. Dia bahkan kemudian berhenti untuk menulis dan mengembangkan pemikirannya. Tapi justru setelah beberapa dekade, setelah beberapa puluh tahun kemudian, pemikiran filsafatnya mulai dihargai. Dan pelan-pelan dia dapat pengakuan yang lebih luas. Nah, pemikiran Schopenhauer itu sangat dipengaruhi oleh Immanuel Kant. Tetapi dalam hal ini dia mengembangkan teorinya yang khas, yang orisinil miliknya sendiri. Dan itu lebih radikal. Nah, Schopenhauer itu berpikir tentang apa sebenarnya? Jadi Schopenhauer itu menempatkan kehendak sebagai fokus dari apa yang dia pikirkan. Menurut Schopenhauer, inti dari segala realitas ini bukanlah rasio atau ide seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf-filsuf sebelum dia seperti Immanuel Kant juga. Bagi dia, inti dari realitas adalah kehendak. Dia menyebutnya sebagai will dalam bahasa Inggris atau kehendak, keinginan. Dalam arti yang lain, will atau kehendak itu bisa diartikan sebagai kekuatan yang tidak pernah terputus, yang terus-menerus, yang mendorong semua makhluk untuk hidup agar terus ada dan bertindak terus-menerus. Bagi Schopenhauer, dunia yang kita alami ini bukanlah dunia ide-ide atau pikiran yang terstruktur, melainkan sebuah dunia yang didorong oleh kehendak tanpa adanya kesadaran dalam kehendak itu. Schopenhauer mengatakan begini, kehendak adalah inti dari seluruh realitas. Apa maksudnya? Penjelasannya begini,
Schopenhauer menyamakan kehendak ini dengan dorongan yang tak terkendali dan tidak ada kesadaran di dalam dorongan itu. Otak tidak ikut bermain di situ, pikiran, rasio tidak ada di situ. Nah, kehendak itu ada di mana-mana, di dalam setiap makhluk hidup, dan bahkan kata Schopenhauer, kehendak itu juga ada di dalam benda mati sekalipun. Bedanya antara manusia dan makhluk lainnya atau benda mati adalah manusia punya kemampuan untuk menyadari kehendaknya itu. Nah, untuk lebih jelasnya begini, kehendak atau keinginan itu ya yang ada di dalam manusia itu menyebabkan manusia terperangkap dalam suatu siklus yang tidak berakhir. Maksudnya, ketika satu kehendak atau keinginan manusia tercapai, keinginan yang baru segera muncul. Dan siklus ini atau siklus ketidakpuasan ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindari oleh manusia. Oleh karena itu Schopenhauer menganggap bahwa manusia yang hidup di dalam siklus kebutuhan, siklus keinginan yang tidak pernah berhenti itu akhirnya akan berujung pada penderitaan karena manusia selalu ingin lebih, tetapi dia tidak pernah merasa puas ketika dia sudah mencapai apa yang dia inginkan. Nah, dari pemikiran tentang kehendak itulah kemudian Schopenhauer berkesimpulan bahwa hidup ini penuh dengan derita. Pandangan pesimis Schopenhauer tentang kehidupan sangat jelas terlihat dalam karya utama dia, The World as Will and Representation. Dalam karyanya itu, Schopenhauer mengembangkan pandangan bahwa kehidupan adalah penderitaan yang tidak terhindarkan. Karena kita selalu terjebak dalam siklus keinginan yang tak pernah terpuaskan. Schopenhauer melihat bahwa kebahagiaan itu memang sesuatu yang sulit dicapai. Tetapi ketika manusia mengejarnya dan dia mendapatkannya, dia memperoleh suatu kenikmatan dan kebahagiaan setelahnya, itu tidak akan lama karena akan muncul keinginan yang baru. Dan siklus itu akan terus begitu. Keinginan baru dia dapatkan, muncul lagi yang baru, keinginan baru dia dapatkan, sehingga penderitaan tidak akan pernah bertahan lama. Yang ada adalah kebahagiaan tidak akan pernah bertahan lama. Yang ada adalah penderitaan yang tak ada habisnya. Menurut Schopenhauer, kebahagiaan akhirnya hanyalah ilusi yang sulit dicapai. Hal semacam itu juga terkait dengan pandangannya terhadap budaya dan masyarakat. Bagi Schopenhauer, apa yang dikejar oleh masyarakat adalah sesuatu yang memang tidak pernah benar-benar bisa membawa kebahagiaan sejati bagi masyarakat. Sama seperti analoginya dengan manusia tadi. Dunia ini kan penuh dengan ketidaksempurnaan dan penderitaan, dan ketika manusia berusaha memperbaikinya dan akhirnya dia berhasil memperbaikinya, akan menjadi tidak sempurna lagi. Dan hampir tidak ada harapan untuk sebuah perubahan besar yang bisa membawa kita pada kebahagiaan sejati secara kolektif. Nah, lalu bagaimana cara keluar dari penderitaan itu? Ya, Schopenhauer percaya bahwa meskipun kehidupan ini penuh penderitaan, ada cara untuk mengurangi penderitaan itu. Tidak bisa menghilangkannya, mengurangi. Caranya adalah lewat seni. Bagi Schopenhauer, seni memungkinkan kita untuk melampaui dunia keinginan kita, dunia kehendak kita, dan memberikan kita sejenak ruang dan waktu untuk bisa lebih memahami dunia di luar keinginan, kehendak, dan keterikatan kita pada ketidakpuasan itu. Seni, terutama musik, bagi Schopenhauer adalah cara terbaik untuk menyentuh realitas yang lebih dalam dan mencapai kedamaian dan dari teror kehendak. Nah, seni bagi Schopenhauer itu seperti memberikan kesempatan kita untuk sementara waktu menanggalkan kehendak dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang lebih tinggi dan lebih objektif. Schopenhauer melihat musik sebagai bentuk seni yang paling murni, karena musik tidak bergantung pada dunia materi, dan dia lebih langsung menyentuh ke inti dari eksistensi manusia. Selain seni, Schopenhauer juga memberi penekanan mengenai moralitas. Tapi di sini moralitas yang dia maksud adalah moralitas belas kasihan. Karena belas kasihan adalah nilai moral yang bagi Schopenhauer sangat penting. Kenapa?
Karena hanya dengan belas kasihan atau empati ya, manusia itu bisa keluar dari egoismenya, dari keinginannya untuk memenuhi semua hasrat-hasratnya, yang akhirnya nanti akan berujung pada penderitaan. Dalam hal ini, Schopenhauer menghubungkan moralitas dengan pemahaman tentang penderitaan orang lain dan kesediaan untuk mengurangi penderitaan itu. Pada sisi yang lain, Schopenhauer juga berpendapat bahwa penyangkalan kehendak alias ya berhenti menginginkan hal-hal yang duniawi, maksudnya begitu, adalah cara terbaik untuk menghindari hidup kita dari penderitaan. Penyangkalan kehendak ini mengingatkan kita pada seperti puasa gitu ya, berpantang gitu ya. Nah, meskipun penyangkalan kehendak adalah tentunya jalan yang sulit ya, bagaimana kita harus menyangkal apa yang kita inginkan itu kan sulit, tapi dia melihatnya sebagai cara untuk mencapai kedamaian dan pembebasan kita dari siklus derita tadi. Nah, filsafat Schopenhauer memang punya dampak yang sangat luas. Meski pada awalnya dia menulis tadi, dia tidak terlalu banyak dihargai gitu ya, dan diakui. Nah, tetapi setelah beberapa puluh tahun kemudian, banyak filsuf besar yang kemudian terinspirasi oleh dia, termasuk dalam hal ini Friedrich Nietzsche, yang juga punya pendapat tentang kehendak ada will to power ya, kehendak untuk berkuasa. Nah, selain Friedrich Nietzsche, ada juga penulis seperti Leo Tolstoy yang juga sangat dipengaruhi oleh Schopenhauer. Selain itu juga ada musisi seperti Richard Wagner. Namun, meskipun Schopenhauer terkenal dengan pandangan dia yang pesimis, dia juga menawarkan beberapa jalan keluar dari penderitaan tersebut. Yaitu seperti tadi sudah kita bahas, ada 3 hal: seni, moralitas atau empati, belas kasihan, kemudian yang ketiga adalah pengendalian diri. Nah, karya Schopenhauer itu memberikan gambaran tentang kehidupan manusia secara lebih realistis, tidak seperti filsuf sebelumnya yang lebih banyak abstrak. Schopenhauer mengakui keberadaan penderitaan dan ketidakpuasan, tetapi dia juga menunjukkan bahwa kita dapat menemukan ketenangan ketika kita bisa memahami dan menerima kenyataan penderitaan itu. Filsafat Schopenhauer tentu saja menginspirasi banyak gerakan dan pemikiran modern, baik dalam filsafat selanjutnya ya, filsafat eksistensial, atau juga kritik-kritik sosial dan kebudayaan. Schopenhauer mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang duniawi, tetapi juga harus mempertimbangkan cara untuk hidup dengan lebih sadar dan bijaksana. Demikianlah teman-teman, sekilas tidak mendalam, tetapi lumayanlah memahami pemikiran Schopenhauer tentang kehidupan. Meskipun pandangan Schopenhauer tentang dunia sangat gelap dan pesimis, tapi kontribusi Schopenhauer dalam filsafat dan seni tidak bisa dipungkiri. Filsafat Schopenhauer mengajak kita untuk lebih memahami arti penderitaan dan mencari cara untuk menanggulanginya. Semoga pembahasan dalam episode kali ini memberi teman-teman semua perspektif baru tentang kehidupan, tentang keinginan, dan tentang kedamaian batin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini kalau ada sesuatu yang ingin Anda utarakan atau mungkin saya salah dalam menjelaskan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.